Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tubuh keduanya bergetar liar, dan darah melonjak di tubuh mereka. Pohon ajaib 10.000 alam. Ucap Qin Chen mendesak pohon iblis. Tentakel hitam menonjol dari cakram giok keberuntungan, dan langsung membungkus Jinghu dan pria tua itu, dan dengan desir, dia ditarik masuk ke dalam piringan giok keberuntungan. Kombinasi pohon ajaib dan piringan giok keberuntungan alam semesta adalah metode pertarungan yang bagus. Fikir Qin Chen tersenyum sedikit, dan ketika dia mengangkat tangannya, Chang Yuantu langsung dipegang olehnya, seperti burung, masih mencoba untuk mengepak dan melarikan diri dari sini. Kemudian itu juga dilemparkan ke dalam piringan giok keberuntungan alam semesta. Chen kecil, akhirnya aku membiarkanmu beraksi, ucap Sisi berkata tanpa daya. Haha, ini karena lawan memiliki harta Chang Yuantu, jika tidak, jika Anda menggunakan teknik pesona, sage surgawi biasa dapat langsung jatuh dan tenggelam ke dalam teknik ilusi. Setelah peta Chang Yuan ini disempurnakan, saya akan memberi Anda hadiah. Dengan harta ini, kemampuan Anda di masa depan akan lebih kuat. Ucap Qin Chen. Dengan adanya cakram giok keberuntungan semesta, Qin Chen tidak terlalu tertarik pada Chang Yuantu dan harta suci spasial lainnya. Ayo pergi dari sini, ucap Qin Chen menggulingkan tubuhnya, menyingkirkan Jue Xingtian, dan Chen Sisi bergegas keluar dari bawah tanah yang tak berujung dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat terbang menuju reruntuhan kuno yang tandus. Chen kecil, apakah kita akan menuju Guanghan Mansion sekarang? Ucap Sisi bertanya. Jangan khawatir, kita harus pergi ke Liga Dewa Kuno dulu. Beberapa orang dari Liga Dewa Kuno sebelumnya, sengaja menyingkirkan Ben Shao. Ben Shao belum menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Sosok mereka dengan cepat terbang melintasi reruntuhan kuno. Melalui susunan teleportasi, Qin Chen dengan cepat tiba di kota Youdu. Qin Chen, bukankah wakil pemimpin Qiu Shui mengatakan bahwa Anda telah meninggal di reruntuhan kuno Dewa Sunyi? Bukankah kamu sudah mati? Begitu Qin Chen memasuki cabang Liga Sengu, seorang manajer Liga Sengu yang tinggal di cabang Youdu Cheng terkejut. Wajahnya pucat, dan matanya hampir tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Haha, bagaimana aku dapat dibunuh dengan mudah? Di mana Qiu Shui dan lainnya sekarang? Tanya Qin Chen. Manajer itu kembali sadar dan berkata, pemimpin Qiu Shui dan mereka semua telah kembali ke aliansi kuno. Ada hal besar terjadi. Mereka semua pergi ke pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di markas. Jika Anda ingin melihatnya, saya bisa menyampaikan pesan. Ucap manajer itu. Tidak perlu, aku akan langsung pergi ke markas Liga Dewa dan Kunomu. Kali ini, aliansi Dewa dan Kuno Anda membuat kesalahan. Sebenarnya jika bukan karena bantuanku, Su Feng dan yang lainnya telah mati terjebak. Tetapi mereka melarikan diri sendiri dan meninggalkanku sendirian pada saat kritis. Ucap Qin Chen. Jika aliansi kuno tidak memberinya penjelasan, maka dia akan menggunakan beberapa metode. Bagaimanapun, dia sekarang telah menaklukkan 3 Jue Xingtian, dan jika dia dapat menaklukkan aliansi kuno ini, kemungkinan mengendalikan alam jiwa yang mati akan sangat meningkat. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak peduli seberapa kuat aliansi Dewa Kuno, dia tidak akan demam panggung. Kemudian Qin Chen segera memasuki formasi teleportasi. Setelah beberapa teleportasi, ia memasuki tempat rahasia markas Liga Sengu yang misterius. Melihat itu, manajer itu tercengang. Markas besar Liga Sengu penuh dengan batasan, tapi Qin Chen mengabaikan itu semua, seolah-olah batasan ini tidak ada sama sekali. Markas Sengu tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu yang misterius. Ini adalah tempat paling misterius di Liga Sengu. Dikatakan sebagai markas. Faktanya, tidak ada staf sama sekali, tetapi ini semacam tempat latihan yang misterius.
Setiap ahli top yang ingin membuat terobosan akan datang ke markas dan dijaga oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, 7 penguasa, Dao Sufeng, Dao Qiusui, Pri Rougu, Feng Wuliang, Dao Gu, Putri Siwei, dan Dao Siwei semuanya duduk bersila. Ini adalah pemimpin tingkat tinggi Liga Sengu, dan di atas, adalah sosok yang luar biasa, yang memancarkan aura kuat, itu seorang dari tahap tengah sage surgawi, dan itu adalah pemimpin para dewa dan aliansi kuno, Tianyi Daochang. Tuan Sufeng, kali ini memang kesalahan intelijen di Liga Sengu kita. Saya tidak menyangka bahwa 3 penguasa Jue Xingtian, Jinghu Mage, dan Pak Tua Void akan bergabung untuk menargetkan Liga Sengu kita, menyebabkan Anda dalam bahaya dan hampir jatuh. Ucap pemimpin aliansi kuno berkata, dan melanjutkan, untungnya, kalian semua kembali hidup-hidup. Ini adalah keberuntungan besar dalam kemalangan. Melihat ke belakang, saya akan membuka area terlarang dari aliansi kuno saya. Anda dapat memasukinya untuk memperbaiki rantai dan menebus kerugian Anda. Pemimpin Tianyi, alasan mengapa kami bisa keluar kali ini adalah karena seorang pemuda bernama Qin Chen dari Gedung Abadi. Dia merobek pengepungan Chang Yuantu, dan setelah dihancurkannya sendirian, memberi kami waktu dan kesempatan untuk melemparkan jimat kekosongan, tapi kali ini dia pasti telah mati. Dan kami masih tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Wan Gulou. Ucap Qiusui menghela nafas. Pemimpin Tianyi berkata, menjelaskan. Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan. Kali ini dia sendiri datang untuk mencari pacarnya. Hasilnya adalah nasib buruk dan dipenggal di sini. Itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk, dan bukan kita yang membunuhnya. Saya akan mengirim pesan ke Wan Gulou di masa depan, dan palingan saya hanya akan memberikan kompensasi. Ucap pemimpin Liga Tianyi berkata, aku khawatir itu salah. Bagaimanapun, Qin Chen meninggal karena orang-orang dari Liga Sengu kita. Terlebih lagi, pada saat terakhir, itu dianggap menyelamatkan kita. Dewa dan aliansi kuno kita perlu melakukan sesuatu, seperti mengirim master ke reruntuhan kuno, dan bahkan kita dapat bergabung dengan orang-orang Wan Gulou untuk melihat apakah masih ada jejak jiwanya yang tersisa, ucap Sufeng juga berkata. Pemimpin Tianyi menjawab, itu tidak sepadan dengan biayanya, dan kamu harus berhenti mengemis untuk anak bernama Qin Chen itu. Saya tidak ingin kalian menyebutkan masalah ini lagi. Prioritas utama sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah Jue Xingtian, Jinghu Zhenren, dan pria tua berbaju hitam itu. 3 raksasa yang bergabung adalah ancaman besar bagi dewa dan aliansi kuno kita. Qiusui dan Sufeng hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Oke, Sufeng dan Qiusui, kalian berdua harus berhenti berkelahi. Masalah ini sudah selesai. Bagaimanapun, Qin Chen itu adalah orang luar, kita tidak mungkin membantunya karena biayanya terlalu banyak, dan kali ini Liga Sengu kita sendiri juga menghadapi krisis. Jika bukan karena pemimpin yang telah menerobos bijak tengah surgawi, saya khawatir kita hanya akan berpisah dan melarikan diri. Saat ini kita perlu menyusun strategi dan memikirkan metode. Ucap para pemimpin lainnya dengan santai. Apakah hanya itu? Ternyata hidup saya sangat tidak berharga, begitu santai kalian memutuskan. Sebuah suara bergema di markas besar Liga Sengu dan ruang itu tiba-tiba bergetar. Sosok Qin Chen muncul di kehampaan. Qin Chen, ternyata kamu masih hidup. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari pengejaran hari penghakiman? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Di bawah telapak tangan 3 master, tidak ada orang bijak surgawi yang bisa bertahan, apalagi orang bijak surgawi setengah langkah Anda. Ucap 7 orang bijak surgawi yang agung semuanya terkejut dan hampir melompat. Tetapi mereka harus mempercayainya, karena Qin Chen benar-benar muncul di depan mereka. Bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa kami tidak menerima pemberitahuan? Siapa yang memberimu jalan untuk memasuki markas para dewa dan aliansi kuno kita?
Ucap seorang master besar tiba-tiba menjadi serius. Mereka tidak tahu sama sekali, ini bukan hal yang sepele. Sombong, berani menyelinap ke markas besar dewa dan liga kuno kita. Bawa dia, bagaimana dia bisa bertahan dari Jue Xingtian? Itu pasti palsu, bahkan jika itu benar, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, anak ini telah bersekongkol dengan Jue Xingtian. Banyak teriakan dingin terdengar, dan markas Liga Sengu dalam kekacauan. Di antara 7 orang bijak surgawi yang agung, tatapan Feng Wuliang membeku, dan tiba-tiba jejak niat membunuh yang dingin diuraikan. Setelah suara itu jatuh, sosoknya sudah berubah menjadi pelangi panjang dan meledak, angin hitam dan awan dan lubang hitam menyapu dengan kuat. Feng Wuliang, kamu telah menargetkan Ben Shao berulang kali, dan saya tidak mengganggumu. Saya bahkan tidak berpikir bahwa kamu akan berani mengambil tindakan terhadap Ben Shao. Tidak peduli apa yang aku katakan, aku juga menyelamatkanmu sebelumnya. Apakah begini memperlakukan penyelamat Anda? Jawab Qin Chen berdiri tegak seperti gunung besar di surga. Dia mengambil langkah maju dan menggelegar, kemuliaan surga muncul dari tubuhnya, dan dia menggunakan tubuhnya untuk secara langsung dihantam angin Feng Wuliang. Serangan Feng Wuliang berkibar seperti layang-layang yang rusak. Dan darah menyembur keluar dari mulutnya, jelas asal tubuhnya rusak, dan fondasinya dibombardir. Berlututlah padaku, ucap Qin Chen membalik tangannya dan menjatuhkannya. Feng Wuliang tidak bisa menolak. Dia berlutut di markas besar aliansi kuno dengan sekali klik. Tidak peduli bagaimana hukum tubuhnya berubah, dia tidak bisa bergerak, seperti anjing mati. Dia hanya bisa mengaum lagi dan lagi. Melihat itu, serangkaian suara ketakutan datang dari segala arah. Dalam kehampaan yang tak berujung, pemimpin tinggi dari aliansi kuno tiba-tiba mengayunkan telapak tangan hitam. Ketika tangan hitam besar menyelimuti Qin Chen berkata, begitukah cara dewa dan aliansi kunomu memperlakukan penyelamat? Mata Qin Chen berkedip, tubuhnya meledakkan aura yang kuat dan mendominasi. Tanpa ketegangan, tangan hitam besar itu dihancurkan oleh Qin Chen, dan hantu menakutkan di kedalaman aliansi kuno juga bergerak, membuat suara marah. Jangan bersembunyi, keluar dan hadapi aku, ucap Qin Chen berteriak. Telapak tangannya berubah menjadi bentuk cakar, menghadap kehampaan yang tak berujung. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya pada lubang dihancurkan. Dari lubang hitam, sosok yang menjulang tinggi ditangkap olehnya, dan dia memegangnya dengan tiba-tiba. Ini adalah pria kuat yang tidak lebih lemah dari Su Feng di awal sage surgawi, dan memiliki posisi luar biasa dalam aliansi kuno. Tapi sekarang, dia seperti ayam. Qin Chen meraihnya di tangannya, kehilangan keagungannya dan mempermalukannya. Banyak master lainnya berteriak, terutama Qi Yusui dan yang lainnya yang terkejut. Mereka tahu secara mendalam bahwa sosok hebat yang dipegang Qin Chen begitu kuat, dan dia adalah mantan wakil pemimpin. Dia adalah penguasa teratas Liga Sengu yang kedua setelah pemimpin, dan bahkan lebih kuat dari Su Feng. Qi Yusui, inikah anak yang kamu ajak bicara sebelumnya? Itu terlalu sombong. Dalam sekejap, tindakan Qin Chen membuat marah semua master aliansi kuno yang hadir. Mereka menembak satu demi satu, dan mereka membidik Qin Chen. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sosok teratas, yang merupakan pemimpin dewa dan aliansi kuno. Namun, pria ini tidak bergerak, seperti gunung, dan dikelilingi oleh aura jangka menengah yang luas dari sage surgawi, hanya menonton perubahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan para penguasa aliansi dewa dan kuno bertindak. Jelas, dia juga memiliki keraguan tentang Qin Chen yang diam-diam membobol markas aliansi kuno, dan ingin penguasa aliansi kuno menguji realitas Qin Chen. Hahaha, oke, sangat bagus. Aku tidak hanya tidak disambut, tetapi juga akan dibunuh. Jika ini masalahnya, maka semua berlutut untukku. Mata Qin Chen meledak dengan marah, dan tangannya ditekan keras. Berhenti, teman kecil Qin Chen, berhentilah dengan cepat. Ucap Qi Yusui merasa bahwa dia akan pingsan,
dan berteriak lagi dan lagi. Tidak peduli siapa yang terluka, dia merasa tak tertahankan dan bergegas untuk meringankan. Pada saat yang sama, Su Feng, Peri Rougu, Putri Xie, Siwei, dan semuanya berubah warna dan ingin melangkah maju. Hah? Mengapa? Anda juga menentang saya? Jangan lupa, alasan mengapa kamu masih hidup dan berdiri di sini adalah karena usaha Ben Shao. Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu dengan Ben Shao? Ucap Qin Chen dengan dingin. Aura menakutkan melonjak dari Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa iblis, memukau seluruh markas aliansi kuno, menyebabkan Qi Yusui dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, seperti rumput dalam badai. Bukan hanya dia, tetapi para dewa dan master aliansi kuno lainnya yang hadir merasa bahwa mereka menjadi gila. Banyak master top semuanya ditangkap oleh Qin Chen secara tiba-tiba, tidak bisa bergerak, mereka berlutut di tanah dan berbaris. Pemandangan seperti ini terlalu spektakuler. Kuat? Itu terlalu kuat. Apakah Anda merasakan nafasnya, aura reruntuhan kuno? Apakah dia mendapatkan petualangan di reruntuhan kuno? Hei, jika ini masalahnya, mungkin bisa dijelaskan. Petualangan apa yang bisa meningkatkan kekuatannya begitu banyak? Aku bisa merasakan aura dalam dirinya. Ini terlalu kuat, bisik Su Feng dan yang lainnya terkejut lagi dan lagi. Di antara mereka, Qi Yusui adalah orang pertama yang menenangkan diri dan segera berkata, Qin Chen, berhentilah, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, dan jangan sakiti orang Liga Kuno kami. Kemudian, dia menghadap Tianyi yang duduk di atas dengan pandangan muram, dan berkata, pemimpin, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tolong jangan marah dan berbicaralah dengan Qin Chen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.